Di berbagai industri layanan digital, 40 hingga 68% calon pelanggan memilih untuk berhenti dalam proses onboarding hanya karena prosesnya berbelit-belit. Kita akan bahas bagaimana cara untuk mencegah para calon pelanggan tersebut berpaling dari aplikasi Anda dengan memanfaatkan identitas digital. Saya Marshall Pribadi dan selamat datang di Ideas by Privy. Let's talk about digital identity. Dalam setiap transaksi, kita sangat memerlukan yang namanya trust atau keterpercayaan. Yang paling sederhana adalah trust mengenai identitas dari lawan transaksi kita. Coba kita hitung. Jika Anda berhasil mendatangkan 1 juta orang dalam 1 tahun untuk mengunduh aplikasi Anda dan mengklik tombol register, dan rata-rata biaya customer acquisition untuk ke tahap tersebut Rp300.000, dan 68% dari 1 juta orang tersebut batal menjadi user Anda, karena setelah klik tombol register, mereka dihadapkan pada formulir registrasi yang panjang dan berbelit-belit. Mengisi NIK, nama depan, nama belakang, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, RT, RW, kecamatan, kelurahan, nama ibu kandung, kontak darurat, dan sebagainya. Belum lagi Anda minta mereka untuk mengambil selfie dengan memegang foto KTP, foto lagi NPWP, dan seterusnya. Berarti potensi kehilangan Anda adalah 680.000 orang yang drop dari proses tersebut dikalikan customer acquisition cost rata-rata Rp300.000. Berapa biaya customer acquisition yang sia-sia dalam 1 tahun? Rp204 miliar. Itu baru biaya customer acquisition-nya. Sementara sebenarnya kehilangan potensi bisnis suatu aplikasi digital karena drop rate dalam proses customer registration ini jauh lebih besar. Mari kita asumsikan kalau dari 680.000 customer yang drop dalam proses registrasi, katakanlah LTV-nya atau lifetime value-nya adalah mereka selama 5 tahun ke depan bisa memberikan Anda revenue sebesar Rp10 juta dalam periode 5 tahun tersebut. Maka Anda kehilangan 680.000 orang dikalikan Rp10 juta yang adalah 6,8 triliun dalam 5 tahun ke depan. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan friksi dalam proses registrasi dan verifikasi identitas calon customer Anda yang menyebabkan kehilangan Rp204 miliar pada customer acquisition cost Anda, dan lebih pentingnya adalah 6,8 triliun dalam potential lifetime value mereka dalam 5 tahun. Dan semua kehilangan tersebut, lebih sayangnya lagi, bukan terjadi karena calon pelanggan tersebut tidak suka dengan layanan Anda atau tidak tertarik dengan marketing campaign Anda. Jawabannya adalah memanfaatkan identitas digital. Pemerintah Republik Indonesia sebenarnya sudah mengadres permasalahan ini, di mana di dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kita yang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, pada pasal 13A, Undang-Undang sudah mengatur tentang layanan keterpercayaan digital atau digital trust, di mana penyelenggara layanan keterpercayaan digital itu namanya adalah penyelenggara sertifikasi elektronik. Di mana pada pasal 13A tersebut diatur bahwa layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik antara lain adalah layanan identitas digital, tanda tangan elektronik, penanda waktu elektronik, layanan pengiriman elektronik tercatat, dan sebagainya. Nah, kita pada sesi kali ini khusus akan membahas soal identitas digital. Karena ini adalah akar dari
kepercayaan dalam suatu transaksi elektronik. Kalau kita saja tidak bisa mempercayai dengan siapa kita bertransaksi di ujung sana melalui website atau aplikasi, maka kita sudah tidak perlu untuk membahas hal yang lain. Identitas itu adalah akar atau root of trust in any transaction. Kemudian bagaimana penyelenggara sertifikasi elektronik atau Certificate Authority ini menyelenggarakan layanan identitas digital? PSRE ini wajib untuk berizin berinduk ke Kementerian Komdigi, yang dimana Kementerian Komdigi Republik Indonesia sudah punya standar prosedur verifikasi identitas calon pemegang sertifikat elektronik yang ingin menjadi user dari salah satu PSRE atau CA ini. Jadi misalkan seseorang ingin mendaftar untuk mendapatkan sertifikat elektronik dari Privy, untuk mendapatkan Privy ID, maka PSRE ini punya serangkaian proses verifikasi identitas sebelum menerbitkan sebuah sertifikat elektronik atas orang tersebut. Dan setelah orang tersebut lolos dari proses verifikasi identitas oleh PSRE, maka diterbitkanlah sebuah sertifikat elektronik atas nama orang tersebut. Dan sebuah sertifikat elektronik, katakanlah atas nama saya, Marshall pribadi, yang diterbitkan oleh Certificate Authority atau PSRE Privy, sebagai contoh, itu adalah suatu pernyataan dari Privy bahwa identitas digital Marshall pribadi yang dituangkan dalam suatu sertifikat elektronik ini dijamin kebenarannya, dan setiap sertifikat elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE dan peraturan turunannya itu wajib disertai dengan jaminan sertifikat atau sertifikat warranty. Jadi, setiap pihak yang dalam suatu transaksi elektronik mengandalkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh salah satu penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia yang berinduk ke Kementerian Komdigi, dan timbul kerugian atas hal tersebut, misalnya, oh ternyata ini yang bertransaksi bukan Marshall pribadi betulan. Dulu itu ada kelalaian dari penyelenggara sertifikasi elektronik dalam verifikasi identitas, sehingga ini sebenarnya adalah identity theft, pencurian identitas, atau synthetic identity dengan tools deepfake AI, dengan injection attack atau presentation attack mereka berhasil membuat suatu sertifikat elektronik atas nama seseorang, maksudnya orang lain. Nah, PSRE ini wajib mengganti rugi atas kerugian yang timbul. Kemudian bagaimana Anda sebagai pemilik aplikasi digital, sebagai pemilik bisnis digital, bisa memanfaatkan identitas digital yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia ini. Nah, jadi suatu identitas digital yang dinyatakan dalam suatu sertifikat elektronik itu harusnya membuat Anda sebagai pelaku bisnis digital bisa menghilangkan lack of trust terhadap calon customer Anda. Anda tidak perlu lagi mewajibkan calon customer Anda, calon user Anda untuk melalui proses customer due diligence, proses know your customer, proses pembuktian identitas mereka yang berbelit-belit lagi. Anda cukup mengandalkan sertifikat elektronik atas nama user tersebut yang telah diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Jadi selamatkan 6,8 triliun potensi lifetime customer value Anda dari 68% drop rate dengan menginkorporasikan login with Privy. Privy ID telah dimiliki oleh lebih dari 61 juta
penduduk Indonesia yang memiliki sertifikat elektronik dari Privy, sehingga dengan menyertakan tombol login with Privy dalam aplikasi mobile Anda, ini akan memfasilitasi 61 juta pemegang sertifikat digital dari Privy untuk bisa login dengan Privy ID-nya ke website Anda dengan seamless. Apa perbedaannya dengan login with Google, login with Facebook, login with LinkedIn, dan sebagainya? Perbedaannya adalah apabila Anda memiliki aplikasi yang bergerak di bidang jasa keuangan misalnya, Anda tidak bisa begitu saja mempercayai identitas calon customer yang mau login dengan Google atau Facebook atau LinkedIn-nya, karena akun-akun tersebut tidak diverifikasi dengan standar customer due diligence, di mana di Indonesia ini harus diverifikasi hingga biometrik wajahnya ke database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan setiap sertifikat elektronik yang diterbitkan sudah melalui proses verifikasi identitas yang amat sangat ketat dan well regulated, termasuk memverifikasi setiap identitas calon pemegang sertifikat elektronik ke database Dukcapil hingga biometrik wajahnya. Jadi ketika calon nasabah atau calon customer Anda login with Privy ID, Anda bisa menerima semua informasi data diri calon nasabah ini yang telah diverifikasi oleh Privy. Kenapa? Karena Privy juga merupakan penyelenggara identitas digital yang telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Regulatory Sandbox Cluster Digital Identity pada inovasi teknologi sektor keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan. Konsep user-centric digital identity ini bukanlah hal yang baru. Maksudnya user-centric digital ID adalah suatu akun digital ID yang bisa diterima, diakui oleh berbagai lembaga. Jadi saya sebagai user tidak harus berkali-kali daftar dengan proses yang panjang, dan juga tidak harus untuk punya puluhan hingga ratusan username dan password untuk setiap layanan digital. Contohnya di Estonia ada yang namanya eID, di Swedia ada yang namanya Bank ID, di Denmark ada yang namanya Meet ID, dan di Singapura ada yang namanya SingPass. Jadi bagi Anda, pemilik bisnis aplikasi digital dan juga yang bergerak di bidang jasa keuangan, tidak perlu ragu lagi untuk menginkorporasikan tombol login with Privy pada aplikasi Anda, di mana Anda berkesempatan untuk mengakuisisi lebih dari 61 juta user Privy yang telah terverifikasi dan memiliki sertifikat elektronik dari Privy.